Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Kalau Oke, terkait YouTube nih Kang, kita pengen dengar banyak terkait YouTube gitu. Saya kan oke. lihat YouTube-nya Kang Nudin tuh melesatnya tuh cepet banget ya, nyampe di angka. Sekarang udah 10.000 Alhamdulillah. ya Kang ya. Sekarang udah 10.000 ya. Alhamdulillah. Baru tadi Mantap. siang 10.000. Masya Allah. Nah, ini Jadi kita ini pengen denger nih followersnya Pak tips-tipsnya nih. Yadi wajib subscribe ini. Ya teman-teman nih subscribe YouTube-nya Kang Nurdin. Namanya apa Kang di YouTube channelnya? NRDN HD. Nah, saya chat nih. NRDN. Insya Allah, mantap. Nah, di chat di bagian komen Kang ya. Kalau misalnya ada yang mau lihat nih kepoin apa aja yang Kang Nurdin upload gitu ya, apa aja yang Kang Nurdin konten apa aja yang di Kang Nurdin gitu di subscriber, boleh tuh Oke. cek di YouTube-nya Kang Nurdin. Nah, saya pengen denger nih Kang awalan ketika main di YouTube. Apa sih alasannya Kang Nurdin mau main di YouTube kayak sekarang? Oke, jadi sebetulnya alasan utama itu karena kita pengen ya selain berbagi gitu ya, itu mana juga kita kan sebagai apa konten kreator yang memang tujuan masuk YouTube kan monetize ya. Semua Hmm. orang yang masuk di YouTube pasti menginginkan itu gitu ya. Jadi harapannya ya kan ya bisa nambah-nambah gitulah kayak dia. Nambah dan ya nanti kalau berkembang kan bisa banyak yang dihasilkan dari situ ya. Iya. Nambah uang Mm. saku biar bisa jalan-jalan kemana-mana sama suka edan-edanan Kang ya. Soalnya kan gini, kita lihat kan sekarang banyak tuh yang terjun di YouTube gitu ya. Dan para artis juga Ah, sekarang kan pada beralih ke YouTube karena memang penghasilan betul, apa betul. bukan penghasilan, potensinya besar banget di YouTube itu. Kalau memang serius Ah, ya, tapi kalau hanya ah. sekedar ya hanya iseng atau iseng aja. Ya. Kalau iseng aja bikin akun doang juga bisa ya Kang ya. Pengen minta tipsnya Kang untuk bisa di 1.000 subscriber Oke, pertama kita gimana lanjut lah. caranya Kang? Saya nggak. Ah, Kalau oke baik teman-teman semuanya, nih saya takutnya jaringan saya yang jelek ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa pasang tower dekat rumah saya biar langsung nembak buat teman-teman semuanya. Oke, karena memang di sini berbicara tentang mendapatkan dan di sini juga kan Pak Yadi ini kan beliau sebagai advertiser charity gitu dunia sosial. Jadi mungkin saya akan coba hubungkan antara 1.000 pertama dengan channel YouTube untuk dunia sosial gitu ya. Jadi kebanyakan kan lembaga sosial di kita itu, oke. kemudian lembaga pendidikan, mereka memiliki channel YouTube tapi nggak maksimal gitu. Jadi untuk mendapatkan 1.000 juga terasa susah gitu. Padahal ternyata setelah saya dapatkan sekarang ya mencapai 10.000 tadi siang itu, ternyata untuk mendapatkan 1.000 itu ada strateginya dan ini mungkin bisa ditiru oleh lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan. Nah, nih, saya langsung ke situ aja Pak Yadi ya, ke lembaga sosial dan pendidikan. Boleh. Jadi, jadi Mana kan Kang? begini, kalau misalkan untuk lembaga-lembaga sosial dan pendidikan, tentunya kan kalau misalkan dari lembaga sosialnya dulu, misalkan lembaga ini dia bergerak di dunia sosial dan dia aktif dengan crowdfunding itu kan donatur-donatur yang dalam satu campaign kan banyak sekali data-data existing gitu ya. Nah, jadi strategi yang saya gunakan ketika awal itu adalah mengkonversi seluruh kontak WhatsApp saya untuk menjadi subscriber gitu. Nah, ini juga sebetulnya kan kalau Oke. kita dalam skala lembaga sosial bukan sulit gitu, tapi mungkin mengeksekusinya yang nggak ada gitu. Nah, kan bisa jadi ini Hmm. adalah tugas dari pengelola data existing, donatur atau ya bagian CRM kali ya yang itu Hmm. mempromosikan channelnya sebagai sebuah channel untuk mempublikasikan laporan implementasi programnya kayak gitu dan ini
saya pernah mendengar ada satu lembaga atau mungkin bahkan banyak kan datanya itu bahkan sampai puluhan ribu ya, ratusan ribu, itu sayang banget gitu. Padahal sangat dekat peluang untuk mendapatkan 1.000 aja gitu ya. Bahkan saya lihat yang lembaga yang sudah settle ya itu subscribernya masih di bawah 10.000 ya, bahkan ribuan keneh gitu ya istilahnya gitu. Nah, kemana gitu itu data-data donatur, data existing itu kenapa nggak di follow up untuk diarahkan si donatur itu untuk bisa melihat langsung implementasi di channel YouTube-nya gitu ya. Nah, itu pun yang saya lakukan ketika awal merintis itu, istilahnya saya kemudian mengkonversi seluruh kontak WhatsApp yang ada di handphone saya untuk subscribe. Mungkin di antara teman-teman saya juga banyak banget yang mendapatkan pesan WhatsApp untuk subscribe channel saya gitu. Di awal-awal itu yang saya lakukan. Nah, kemudian bagaimana ketika ada pertanyaan, bagaimana ketika jumlah kontak WhatsApp saya itu di bawah 1.000. Nah, yang saya lakukan itu adalah saya masuk, kan banyak grup WhatsApp tuh. Kan kontak yang ada di WhatsApp kita itu adalah kontak list kontak yang sudah kita simpan. Sedangkan kan di WhatsApp sendiri kita banyak grup yang masing-masing grup minimal itu 250 orang. Itu kontak yang tidak kita simpan. Nah, kenapa enggak seluruh yang ada dalam genggaman WhatsApp kita itu dikonversi semuanya untuk diminta ya ikut serta untuk mensupport subscribe. Nah, itu yang saya lakuin itu tiap hari selama 2 bulan pertama. 2 bulan pertama saya melakukan japri, memperkenalkan bahwa saya sedang membuat sebuah channel, mengembangkan sebuah channel, dan ternyata ketika memang channelnya itu bermanfaat, sangat welcome gitu. Meskipun orang yang nggak kita kenal, mereka tetap welcome gitu, karena memang ngelihat oh kontennya positif gitu ya. Kecuali mungkin kontennya negatif, pasti di blok gitu kayak gitu. Nah, dalam 2 bulan ternyata tercapai sekitar hampir 2.000-an tempo hari. Jadi kontak saya juga kan nggak banyak, tapi grup WhatsApp saya yang banyak itu ada hampir sekitar 30 grup, yang masing-masing grup itu ada. Pokoknya total kontak yang ada di saya itu dari WhatsApp saja itu ada sekitar 8.000 kontak. Nah, iya, jadi 8.000 kontak itu yang saya lakukan untuk di Japri, ternyata membuahkan hasil gitu ya. Dan ketika sudah mencapai 1.000, 2.000 itu ternyata mungkin karena ada suggest dari YouTube di share ke yang lain video-videonya, akhirnya subscriber nambah dengan sendirinya kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, lembaga-lembaga charity sebetulnya bukan sulit mendapatkan subscriber, tapi sulit untuk menyediakan waktu memfollow up data-data existing. Itu saja sih sebetulnya masalahnya. Jadi kalau di follow up kan ya Pak Yadi mungkin kontaknya lebih banyak gitu ya. Mungkin 10.000 dalam satu malam bisa didapatkan gitu ya. Kayak gitu. Termasuk ya lembaga pendidikan juga sama. Apalagi lembaga pendidikan gitu ya. Di sekolah banyak siswa, apalagi misalkan anggaplah sekolah SMA gitu ya. Tapi kita sangat jarang sekali melihat channel-channel YouTube di sekolah-sekolah SMA itu memiliki subscriber yang banyak gitu sebanding dengan jumlah siswanya. Nih siswanya pada kemana, pada nggak loyal kali ya ke sekolahnya gitu ya. Padahal mah kalau misalkan dikelola dengan baik, satu angkatan ada misalkan anggap 3.000, itu dalam setahun ya banyak banget lah pokoknya. Jadi intinya untuk mendapatkan subscriber itu tipsnya ubahlah, konversikan kalau misalkan kontak, semua kontak yang ada di handphone kita menjadi subscriber. Kalau misalkan donatur, konversikan donatur kita menjadi subscriber kita. Karena di situ kan implementasi laporan. Jadi orang kan lebih cenderung senang nonton gitu laporannya kayak gimana. Nah, termasuk lembaga pendidikan juga bisa mengkonversi siswa-siswanya dan alumninya untuk menjadi subscriber mereka. Apalagi kalau gurunya guru favoritnya Kang ya. Nah, apalagi gurunya guru favorit. Itu mudah banget. Apalagi zaman sekarang kan semuanya dengan daring, guru-guru kan membuat channel, materi-materinya diupload. Sampai keponakan saya juga gurunya bikin channel, suruh nonton, ini tugasnya udah Bapak upload ya katanya di channel. Jadi mau nggak mau 1 jam itu ditonton full gitu. Kebayang ya 4.000 jam mudah banget gitu untuk di ini. Cuman ya kuotanya kasihan murid-murid ya. Iya. Oke Kang, aduh Masya Allah mantap. Berarti apa nih
tadi tahapannya satu buat akun, kedua konversikan database yang ada menjadi subscribernya kita gitu ya. Nah, cara Betul. konversinya gimana tuh Kang? Apa kita kasih pengingat gitu ya, misalnya kita broadcast gitu, nih akun channel bermanfaat gitu, atau gimana tuh caranya gitu? Ya, Atau satu-satu intinya sih kirimin satu-satu gitu, sampai pegel saya gitu. sih kirimnya satu-satu Japri karena memang saya punya apa ya pemain internet marketing kan punya tools ya untuk membroadcast WhatsApp secara massal dalam satu kali klik gitu ya. Jadi saya Hmm. gunain itu ada toolsnya gitu ya. Yang ingin tahu toolsnya silakan tonton di channel saya. Sudah saya bahas. Nah, jadi yang saya lakukan itu semua data kontak WhatsApp itu kemudian diekspor ke Excel gitu ya, kemudian di situ Hmm. ngumpul dan semua kontak-kontak yang ada di grup WhatsApp itu di scrap gitu ya, diambil kemudian masukin juga ke satu Excel yang sama. Lalu kemudian menggunakan tools tadi gitu. Kalau misalkan Japri satu-satu kan capek gitu ya. Kebayang sekarang ada 8.000 kontak berapa harian gitu kan di Japri satu-satu. Makanya ada tools pendukung itu sangat bermanfaat gitu ya. Dan ternyata yang Iya. respon itu sekitar 20% Pak Yadi. Jadi dari Wow, 8.000 mantap. itu hampir 20% itu ya lumayan lah nggak terlalu buruk ya. Jadi 400 berarti eh, ya Kang ya. sekitar kalau 8.000 20%-nya berarti 1.600-an lah ya. 1000, oh ya 1600-nya. Ya, Kalau mantap betul. gitu. Udah jadi 1000 Jadi lebihnya ya nggak usah ideal pertama. semuanya subscribe gitu. 10% juga udah lumayan lah. Mantap. Kang, ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya ke Kang Nudin, kasih pertanyaan yang paling sulit. Ini ada pertanyaan Kang, nih dari ini ada Jakana tanya Store, nih. Pak Yadi. Ada tanya nih, Kang Nurdin katanya bagaimana cara buat YouTube Monet mulai dari nol? Tahapannya apa saja mulai dari buat akun sampai adsense-nya jalan gitu. Wah, Kang tah. Oke. Oke, yang pasti harus bikin channelnya dulu, kemudian channelnya dirapihkan, headernya, foto profilnya, deskripsinya. Hmm, Lalu kemudian oke. teman-teman mulai upload. Nah, jadi uploadnya kalau untuk awal-awal saya menyarankan durasinya panjang karena memang teman-teman pengen mengejar jam tayang gitu ya. Nah, Hmm. kemudian minimal setiap hari itu satu. Saya aja bisa capai monetisasi itu selama 3 bulan. Jadi Nah, selama mantap. 3 bulan tuh upload aja tiap hari satu 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 gitu ya. Dan itu supaya apa? Supaya video-video kita, channel kita tuh terindeks oleh YouTube itu sendiri gitu. Kalau misalkan Hmm. videonya sendiri, videonya cuma satu, cuma dua, itu sulit terindeks sama YouTube gitu ya. YouTube Hmm. juga agak sedikit males mungkin mensuggest video kita ke orang lain, toh kitanya juga males-malesan kayak gitu. Nah, langkahnya Oke. setelah upload, baru tuh lebih ke teknisnya, kayak misalkan CEO-nya itu dipelajari gimana supaya video kita bisa muncul di pencarian ketika orang cari, kayak gitu. Dan setelah itu baru kecapai 1.000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang, baru kita mengajukan partner ke YouTube. Nah, setelah pengajuan diterima, maka kita nunggu surat tuh dari YouTube, gitu ya. Hmm. Saya tempo hari Pak Yadi nunggu 2 bulan dapat surat dari YouTube. Wih, di 2 bulan ya Iya, Kang ya? dua Insya bulan Allah. biasanya orang itu cepet gitu ya. Itu udah kayak ngenunggu apa gitu. Pokoknya wah udah pengen cepet-cepet lah kebelet banget gitu kan. Jadi ternyata 2 bulan dianterin ke rumah, lalu kemudian dimasukin ke AdSense, lalu dilengkapi rekening dan lain-lain, dan setelah jalan bulan selanjutnya kalau mencapai batas minimum untuk gajian ya itu cair ke rekening. Tapi kalau belum nanti diakumulasi dengan bulan yang lain kayak gitu. Bulan Itu selanjutnya gitu tahapannya ya. tuh. Oke. Nah, Kang tadi nge-mention juga apa namanya SEO-nya YouTube. Kumaha ta Kang SEO YouTube teh gimana ada? Oke, SEO YouTube sebetulnya sekarang banyak yang instan ya, karena banyak aplikasi Hmm. penyedia untuk mengoptimasi YouTube itu sendiri. Jadi kayak Hmm. misalkan TubeBuddy, kemudian ada Vidik.com, itu mereka menyediakan jasa untuk mengoptimasi itu. Mereka bisa memunculkan kata kunci yang memang itu dicari sama audiens kayak gitu. Tapi yang Hmm. premium bukan yang terbatas. Jadi tidak cuman terbatas gitu. Tapi kan kita Hmm. pengen maksimal, makanya
premium aja gitu ya. Nggak apa-apa lah langganan yang ngeluarin dikit gitu ya untuk mendapatkan banyak kan itu nggak masalah Hmm. kayak Emang gitu. berapa Kang premiumnya Kang? Vidik itu berapa ribu ya tempo hari? Saya lupa, ada nggak mahal lah, murah. Cari aja di Play Store gitu ya. Di Add2Body, Nah, sorry. Kalau Vidik itu dia extension, jadi sifatnya extension yang nanti hmm. diinstal. Ya disitulah nanti tinggal cari ya teman-teman sendiri. Oke. Namanya apa? Vidix ya Kang ya? Vidik pakai ki, Vidik kok gitu Oh, ya. Vidix kok. Siap. Nah, nanti teman-teman cari aja untuk optimasi SEO YouTube-nya di Vidix ya. Tuh, itu tips baru tuh dari Kang Nurdin untuk Ya. optimasi SEO. Nah, Kang, kalau editing videonya harus gimana Kang? Mulai dari durasinya harus di jam pertama itu harus apakah harus lebih dari 4 menit atau misalnya videonya 2 menit atau terus juga dari sisi thumbnail-thumbnailnya gitu itu ada apa yang harus diatur gitu kan. Oke, pertama untuk thumbnailnya sendiri, jadi teman-teman semuanya kadang kan kita ibarat kata main ke sebuah tempat gitu ya, pemandangan kalau rapih kan enak dipandang, kita nyaman gitu ya. Nah, termasuk channel YouTube juga. Kalau channel YouTube-nya berantakan, kadang juga kan ngerasa nggak nyaman gitu ya. Pas dilihat, tapi Hmm. beda dengan yang dia punya karakter, misalkan dari thumbnail. Nah, pastikan thumbnailnya punya karakter, tidak acak-acakan antara thumbnail satu dengan thumbnail yang lain itu saling bereratan kali ya. Jadi ketika orang berkunjung itu ngelihat oh rapi gitu kayaknya. Nah, itu bikin orang seneng gitu. Nah, jadi ibarat kata kita lihat orang ya, kalau misalkan kita masih single lihat ya lawan jenis gitu, kalau rapih kan seneng kayak gitu. Beda dengan nggak rapi. Nah, termasuk channel YouTube juga teman-teman ketika bikin thumbnail serasikan Hmm. antara satu thumbnail dengan thumbnail yang lain. Kalau misalnya teman-teman lihat YouTuber-YouTuber yang udah jadi itu mereka punya karakter setiap thumbnailnya gitu ya. Nanti teman-teman Hmm. bisa cek sendiri gitu ya. Ya artis-artis juga mereka punya thumbnail sendiri gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan teman-teman yang khususnya pemula nih karena memang mengejar 4.000 jam tayang biasanya ya. Nah, itu Hmm. disarankan memang membuat video itu berdurasi panjang. Jadi maksudnya itu Hmm. untuk berdurasi panjang itu ketika nanti jangan jangan pikirkan dulu ada yang nonton juga bisa mengoptimasi sendiri tuh untuk kejar jam tayang 4.000 kalau durasinya panjang gitu ya. Jadi kalau pendek itu pasti lama. Durasi paling minimal itu minimal 8 menit gitu ya. Kenapa 8 Oh. menit? Karena memang ketika sudah monetis nanti itu kalau durasi di bawah 8 menit nanti akan ada bagian pengiklanan itu dibatasi gitu. Maksudnya nggak full gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalkan 8 menit minimal maka semua layanan untuk iklan itu full gitu ya. Kayak di bawah 8 menit itu midroll nggak akan bisa ada. Midroll itu iklan di pertengahan video. Itu nggak bisa kita Hmm. dapetin tuh gitu ya. Kan itu sayang banget gitu ya. Nah, tapi kalau di atas 8 menit semua iklan baik itu di awal, di akhir, kemudian midroll dan lain-lain itu bisa kita dapetin. Jadi kalau ketika Hmm. teman-teman itu bikin durasi minimal 8 menit gitu ya. Tapi ternyata lambat laun mah saya juga sendiri nggak 8 menit. Banyak sekarang mah yang di bawah 8 menit gitu ya. Dan ya, karena memang kadang-kadang ya itu kalau sudah berjalan, apalagi yang punya tema tertentu, kalau udah mentok kan ya, aduh kalau kepanjangan nanti bosen gitu ya, ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting jalan monetize-nya. Tapi buat teman-teman ya durasi minimal 8 menit lah ya, kayak gitu. Oke. Kang, terkait audiensnya nih, ada nggak audiens-audiens khusus yang dimana si YouTube ini bisa kita targeting di YouTube gitu. Misalnya nih, konten kita untuk audiens yang usia berapa sampai berapa, terus audiens yang kayak gimana gitu. Cara analisis kayak gitu ada nggak kalau misalnya di YouTube gitu kan? Gimana Kang, ada nggak Ya kalau untuk kita audiens? sendiri yang menentukan mau menarget Hmm. subscribe pasti yang punya anak gitu ya atau juga mungkin anak-anak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin menarget usia dewasa ya kita misalkan Hmm. menarget khusus ketika bikin channel kita
targetin Hmm. ke X digiring itu nggak bisa. Tapi kita asumsi kita aja gitu. Bikin channel saya tentang digital marketing itu subscribernya rata-rata usia antara 20 sampai usia 40 gitu. Kemudian laki-laki perempuan itu sekitar laki-laki itu 60%-an lah kayak gitu. Nah, dan lokasinya juga Indonesia, Malaysia kayak gitu. Dan kalau di awal ditentuin, saya juga nggak nentuin dari awal. Saya sih jalan aja dulu, kemudian nanti ketahuannya itu ketika di aplikasi YouTube-nya itu muncul gitu ya. Usia berapa aja sih yang subscribe, kemudian jumlah persentase perempuan laki berapa kayak gitu. Oke. Kang Nudin, eh mau nanya nih terkait dari sisi apa namanya jam tayang tadi 4.000 jam tayang. Yang dimaksud dengan 4.000 jam tayang itu apa sih? Apakah waktu Oke, jadi user 4.000 jam audiens tayang itu itu baca atau gimana? jadi 4.000 jam tayang itu syarat minimal untuk monetize dan itu Mm-mm. ya harus nonton 4.000 jam gitu totalnya. Kalau misalkan Mm-mm. video teman-teman misalkan durasi 8 menit, yang nonton ada 1.000, nontonnya full 8 menit Mm-mm. berarti kan 8.000 menit. Nah, itu berapa jam gitu ya. Nah, kenapa panjang? Yaitu untuk menyiasati biar pencapaian jam tayang itu lebih cepat kayak gitu. Dan saya juga sebetulnya punya punya trik ya, nih mungkin bisa dicoba buat teman-teman semuanya yang ingin kejar jam tayang dengan cepat. Nah, Nah, keluar juga triknya nih adalah triknya. teman-teman, eh, ini nggak tahu kira-kira boleh nggak nih, takutnya dilaporin nih. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman begini, yang saya lakuin waktu ingin ngejar 4.000 jam tayang itu adalah pertama saya di awal-awal durasi video panjang, kemudian semua video yang saya bikin dibuat satu playlist. Nah, kemudian saya Oke. meminta ke teman-teman yang punya WiFi di rumah untuk memutar playlist yang saya buat. Jadi selama sehari kan lumayan tuh. Satu playlist ada 10 jam, misalkan durasinya kan sehari satu orang 10 jam gitu. Kebayang kalau teman kita punya 10 yang punya aset WiFi di rumah ya, berapa tuh? Nah, kemudian cara lain juga bisa dengan ternak akun Pak Yadi, ternak akun Gmail. Nah, teman-teman bisa ngelakuin ini nih di rumah, apalagi punya WiFi gitu ya. Mail di loginin ke YouTube, semuanya diputar playlist kita. Itu saya sehari bisa berapa puluh sampai ratus jam lah saya dapat tuh tempo hari. Gitu. Oke. Oke, Kang, mantap. Berarti memang harus ada effort dan usaha juga sebetulnya Kang ya untuk bisa nyampe di 4.000 jam tayang gitu. Selain dari penyiapan konten, tapi yang paling utama adalah dari sisi konten yang harus Oke, ini disesuaikan dengan jaringan muter target lagi nih, Pak audiens. Yadi nih. Oke, jaringan aja. Berarti harus dari sisi target konten yang disesuaikan dengan audiensnya gitu ya Kang ya, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang. Oh ya, siap. Pertanyaan selanjutnya Kang, terkait YouTube ini adalah ada nggak sih komunitas yang membahas YouTube, Kang? Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kang komunitas nih yang benar-benar bahas terkait YouTube? Gimana nih, Pak Yadi? Agak ini nih, agak Lag ya, muter tadi. Muter, bisa diulang nggak? motor ya. Nah, saya mau nanya terkait ini Kang, komunitas ada nggak komunitas yang bahas terkait YouTube khusus gitu, biar bisa belajar terus. Oke, jadi sebetulnya ada banyak banget ya komunitas-komunitas yang dia YouTuber-YouTuber baik di skala lokal ataupun nasional. Itu ada grupnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cari, bisa temukan, ikutan gitu ya komunitas-komunitas itu. Saya juga alhamdulillah nih tempo hari waktu memulai ber-YouTube tuh diundang salah satu teman saya tuh, "Oh, kita katanya YouTuber, oh boleh banget." Ternyata ketika ikut grup banyak banget tuh insight-insight yang kita dapetin tuh. Makanya saya juga dapat ilmu banyak banget dari grup. Nah, makanya teman-teman ketika terjun ya buka diri untuk ikut komunitas-komunitas YouTube atau mungkin komunitas sejenis sesuai dengan temanya gitu ya. Biar untuk mempercepat ya subscriber dan juga peminat dari channel kita. Oke, mantap.
Oke, mantap Kang jawabannya. Kang, ini ada pertanyaan nih. Kalau satu akun Gmail tayangkan video berkali-kali, dihitungnya tetap satu atau sesuai jumlah tayang? Oke, jadi ada view, ada watch time. Nah, tapi Hmm. kalau view itu akan terhitung satu terus. Jadi misalkan satu akun itu ngelihat Hmm. video itu dihitung satu. Hmm. Besoknya misalkan nonton lagi itu tetap satu, nggak akan jadi dua kayak gitu. Tapi watch time itu bertambah. Hmm. Jadi watch time itu Oke. akan terus bertambah meskipun akun yang sama. Tapi kalau view itu akan terhitung satu kayak gitu. Oh, siap. Ini ada pertanyaan lagi Kang dari Gilang Mulyo. Mau tanya kalau hitungan penghasilan YouTube itu seperti apa? Misalnya satu tayang berapa rupiah yang didapat atau hitungannya seperti apa katanya? Oke, nih YouTuber Garut nih yang nanya nih. Tahu Ya. saya. Oke, baik. Kalau untuk hitungannya sendiri ya, jadi di YouTube itu ada RPM, ada CPM. Saya juga sebetulnya nggak terlalu memahami. Saya mah taunya jalan aja lah gitu ya. Tapi kalau nggak salah itu per 1.000 itu ada hitungannya. Nah, kalau Indonesia tuh rendah banget, 1, Hmm. sekian dolar lah ya per 1.000 itu yang nonton. Tapi kalau di negara-negara luar itu tinggi banget. Nah, kemudian paling tinggi kan Amerika ya. Tapi Malaysia juga udah sih saya juga nggak terlalu paham gitu ya. Tapi ada di channelnya kreator apa di kreator di YouTube kreator itu ada hitungannya. Cuman bahasa Inggris nanti bisa. Ntar juga muncul dolarnya lah. Muncul cering 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 nanti ya di ini di akunnya ya, di akun monetisnya. Oke Kang, satu pertanyaan terakhir kayaknya ya. Kita udah mau jam 9 nih teman-teman. Satu pertanyaan terakhir silahkan nih dikirimkan di komennya gitu. Dia bisa dijawab sama Kang Nurdin. Kita tadi dapat insight bagus banget ya, mulai dari berapa jam tayangan di awal, terus mulai dari konten thumbnailnya kayak gimana, terus mulai dari Oke, pengembangan dari sisi YouTube-nya seperti apa, monetisasi YouTube-nya loading seperti lagi nih apa Pak gitu. Yadin. Ya siap, nggak apa-apa. Nah, boleh mungkin Kang, kita mau jam 10 nih, ya jam 9 ya. Terakhir Kang nih, apa nih tips-tips terakhir nih buat teman-teman yang menyaksikan sekarang nih terkait optimasi YouTube. Ada nggak Kang tips terakhir selain yang tadi disampaikan? Pertanyaan Kang, masuk ke pertanyaan. Kalau dari Kang Gilang, kalau udah 1.000 subscriber dari 4.000 jam tayang itu dapat berapa rupiah? Oh, itu nggak langsung dapat, tapi balik lagi ke nol. Jadi Oh syarat gitu. minimal kan 1.000 dan 4.000 jam. Nah, baru dihitung dolarnya itu setelah itu. Jadi nanti kita Oh, pengajuan partner YouTube, baru setelah diterima baru jalan dolarnya. Kayak gitu. Jadi enggak oke. Terus, ketika nah, mencapai batas itu langsung dapat dolar, enggak. oh, siap. Terus ini ada tanya lagi nih dari Kang Helmi. Kalau dalam satu channel YouTube, apakah videonya harus satu tema atau bisa variasi? Nah, kemana Kang? Oke, bisa variasi bebas. Tapi bagusnya kalau untuk awal-awal satu tema. Untuk awal-awal. Karena Oke. ketika pengajuan partner ya, tempo hari juga saya nanti YouTube milih salah satu video kita yang menjadi Hmm. video tema channel kita. Tapi kalau misalkan dari Hmm. awal sudah varian nanti bingung YouTube-nya gitu. Jadi karena mungkin untuk Bingung. mengkategorikan kan ya. Jadi channel ini tuh kategorinya apa sih gitu. Nanti mungkin YouTube melok di situ. Kalau dari awal variasi bingung nanti. Ini channel apa gitu. Oke. Nah, itu ada yang nanya tuh, kalau pengajuan partner YouTube mekanismenya kayak gimana? Oh, nanti ada tombolnya ada di atau di studio ada. Nanti tinggal pencet ada kok. Siap. Ada satu pertanyaan lagi Kang dari saya ini.
Sekarang tema yang lagi bagus di YouTube apa aja Kang temanya? Oke, ini menurut Google ya. Menurut Google sendiri itu Iya. sekitar 53% itu dia hiburan. Jadi Nah, 53% itu hiburan gitu ya. Dan sekitar 86% itu adalah terkait informasi dan edukasi. Jadi kayak misalkan tutorial, kemudian cara-cara, hmm. kemudian ya yang sifatnya itu informasi baru yang nggak ditemuin di televisi dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu dari Google-nya. Jadi teman-teman bisa ambil dari situ Oh, tuh. Dari dua itu yang paling besar gitu ya. Kayak gitu. oke, Hiburan cuma siap. 53%. Hiburan 53% ya paling tinggi ya Kang ya. Betul. Paling tinggi justru yang informasi-informasi. Informasi ya. Nah, Kang, Iya. eh, kalau ini apa namanya video, eh, kalau kita nyomot video orang lain untuk masuk ke YouTube kita itu gimana Kang? Bisa nggak? Oke, reupload itu sebetulnya kalau memang ada Nah, agregatornya yang mengklaim hak ciptanya pasti nggak bisa. Jadi nanti ketika hmm, sudah selesai upload nanti ada notif dari YouTube-nya bahwa itu ada diklaim. Nah itu nggak bisa. Nah ketika reupload hmm, yang umum pun sebetulnya kan kita harusnya eh, agak malu lah ya kalau kita misalkan melakukan reupload yang plek langsung gitu ya, ATM ya, amati tiru plek gitu hmm, ya. Nah itu nggak elok lah ya ketika langsung reupload. Nah kecuali reupload yang video-video umum yang tidak ada hak ciptanya atau mungkin yang dia bukan langsung dari apa kreatornya. Kayak misalkan kan ceramah-ceramah kayak gitu kan banyak banget yang akun-akun yang melakukan reupload. Tapi ketika reupload pun mungkin bisa dengan diedit dulu sama kita gitu ya. Jadi jangan langsung hmm. plug ditiru gitu diupload. Nah itu nggak Plak. bagus juga ketika nanti YouTube akan ngebaca ini mah konten orang lain katanya gitu. Jadi ketika reupload ya diedit-edit dulu lah, misalkan menggunakan template atau mungkin menggunakan ya dipotong-potong. Kemudian ini kalau video-video umum ya, video-video kayak ceramah kan Hmm. contohnya itu banyak banget yang melakukan reupload tapi juga dimodif kayak gitu. Tapi kalau misalkan reupload dari konten kreator yang dia kayak vlogger atau misalkan yang bikin tutorial dan lain-lain kayaknya nggak elok lah, nggak baik untuk kita lakukan gitu. Karena bikin video itu susah pak, enakan Semangat banget ya kayak Kang ya. gitu. Insya Jadi Allah. kita hargailah Dan perlu kreativitas yang konten tinggi ya. kreator yang lain. Mantap. Dan ini Kang, apa namanya? YouTube pun juga bisa ngebaca kalau misalnya audionya sama ya Kang ya. Audio sama, video sama, itu langsung di ini di notif ya, Kang. Jadi YouTube ya, YouTube itu bisa ngebaca audio sama video yang sama ya Kang ya. Kalau misalnya audionya sama. Nah, kalau misalnya yang nge-reupload itu adalah Kang masih bareng sama saya, Kang? Nah, kalau Oke, ini misalnya muter yang sedikit. reupload motor ya, kalau misalnya yang reupload itu audionya sama, videonya beda, gimana Kang? Masih bisa? Motor kayaknya ya Kang ya. Kang, kalau kalau reupload itu kalau audionya sama, videonya beda, itu bisa nggak? Masih bisa nggak? Ya, kalau sejauh ini yang saya baru tahu itu yang ceramah biasanya yang suka gitu ya. Yang ceramah kan pakai apa tuh? Spektrum, suaranya dipakai, videonya beda. Nah, itu kayaknya mungkin karena Hmm. banyak pelakunya itu bisa. Tapi kalau konten kreator lain itu saya belum nemu gitu ya yang kayak gitu. Tapi bagusnya sih jangan lah ya. Jadilah konten kreator yang memang kenal lah Hindarin ya. kayak gitu. Biar konten kreator tuh ya positif semua lah ya kayak gitu. Insya Allah. Siap Kang, Insya Allah. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Insya Allah kita udah jam 9 Kang. Alhamdulillah ya. Oh, Eh alhamdulillah. ada tips penutup nggak nih buat kita sambil nutup Kang? Mangga. Oke, intinya teman-teman semuanya yang pemula ya, kalau yang expert mah nggak usah dengerin saya gitu ya.
Jadi untuk khusus yang pemula yang baru terjun di YouTube jadi konten kreator, yuk kita semangat untuk berkonten gitu ya. Atau nanti juga hasilnya akan kita dapatkan gitu ya. Jangan tunggu dulu ideal, tidak bisa edit, tidak bisa apa gitu, tapi upload aja dulu. Nanti juga seiring waktu skill itu akan terus terasah kayak gitu. Dan jadilah konten kreator yang original, tidak melakukan re-upload atau pengambilan hak-hak aset suara ataupun aset-aset digital lainnya kayak gitulah mungkin. Masya Allah. Oke, siap Kang Nurin, hatur nuhun pisan nih udah sharing-sharing sama saya dan ngobrol-ngobrol santai ya di malam ini. Dan memang durasinya hanya 1 jam, Kang. Saya portnya di situ 1 jam ya. Jadi buat teman-teman nih yang masih penasaran, mangga bisa komen di Instagramnya Kang Nurin. Apa Instagram Kang Nurin? Nurdin Hoirudin double R, ini aja langsung diklik di follow langsung ya. Nah, langsung diklik ya, langsung di follow, silahkan. Nanti bisa tanya-tanya secara lengkap ke Instagram Kang Nurdin via DM ya Kang ya, via Oke feed IG gitu kan. Insya Allah nanti ya. dijawab sama Kang Nurdin. Nah, makasih juga nih buat teman-teman yang sudah gabung dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa kita jawab ya karena memang terbatas waktu. Makasih juga nih buat Kang Nurdin atau non pisan Kang Nurdin Siap, sudah sama-sama Pak sharing-sharing Yadi, terima tips-tipsnya. kasih udah diundang nih, kesempatan Siap. nongol di Pak Yadi nih. Itu kalau berbayar tips dari Kang Nurdin itu bisa jutaan itu. Wah. Daging semua soalnya isinya. Iya, Jadi ini wajib sangat subscribe ya momentum yang channelnya Pak sangat Yadi. berharga gitu. Saya belum main di YouTube Kang. Insya Allah nanti saya sangat inspirasi sekali sekarang. Insya Allah nanti kita main di Ya, YouTube saya. ya, siap. Biar nanti Nanti sering satu meja kita bikin podcast. siap, mantap, siap, siap. Nanti saya bikin ini YouTube channel anak-anak. Oh, jangan suruh Jauh saya banget nyanyi, ya. Pak. Oke, Kang hatur nuhun pisan Kang Nurdin ya, hatur nuhun pisan. Tadi kita sempat agak ini ya, agak apa namanya kesulitan dari sisi jaringan ya. Insya Allah nanti kita bisa kontakkan lagi ya. Nanti kita bisa simak lagi kegiatan kita setiap malamnya. Jangan lupa nih, insya Allah saya rutinkan program seperti ini karena akan bermanfaat sekali buat teman-teman dan buat saya pribadi. Jadi nambah ilmu juga, mengerti terkait YouTube juga. Insya Allah nanti di pekan depan saya mau ngajak orang yang memang pakar di bidang branding. Gitu. Siapakah dia? Ada yang penasaran? Orang yang pakar di bidang branding, gitu. Bidang branding baik itu di lembaga sosial atau di lembaga-lembaga yang memang profit ya, gitu, atau non NGO atau non lembaga sosial. Nah, insya Allah nanti akan saya datangkan di acara malam santai ya dengan untuk bahas terkait marketing gitu. Insya Allah live kita ini akan rutin nanti setiap pekan ya, setiap malam minggu jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin nambah ilmunya terkait digital marketing, terkait marketing itu bisa menyaksikan program ini ya. Dan banyak sekali program-program yang dihadirkan oleh Kang Nurdin juga ya. Kang Nurdin apa aja Kang Nurdin programnya di Program YouTube? programnya programnya apa ya di YouTube saya? Isinya tutorial. Tutorial, mantap. Insya Allah jadi Tapi saya bermanfaat buat kita bikin semua ini tutorial. pendampingan, ada pendampingan. Insya Allah. Nah kalau misalnya yang mau didampingi sama Kang Nurdin, klik di link Instagramnya Kang Nurdin ya, benar nggak? Betul, bisa klik join. Tapi kalau Join yang ya di mau situ. langsung juga bisalah di WhatsApp gitu ya. Mantap. Oke, Atau di siap. DM. DM ya, langsung DM aja Kang Nurdin malam ini juga ya. Baik Kang Nurdin Betul. atau non pisan Yang ya. ini yang Nah, mau pendampingan YouTube juga boleh. Mangga. nah, boleh tuh bisa hubungin Kang Nurdin langsung pendampingan YouTube Ya. 3 bulan bisa lah didampingi. monetize. 3 bulan langsung monetize ya, Insya Allah. Mantap, mantap.
Oke, Kang Nurdin hatur nuhun pisan. Ini udah mulai larut malam nih gitu. Siap Pak Yadi, Teman-teman siap, juga siap. harus istirahat dan Pak Nurdin juga harus istirahat nih buat aktivitas besok sama keluarga liburan. Jadi, Hmm. untuk malam ini saya kira udah saya cukupkan ya, saya cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama Kang Nurdin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Subhanakallahumma rabbana wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika. Baik, alhamdulillah semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah menjadi pahala buat kita semua dan penambah ilmu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Kita insya Allah bahas terkait branding di santai malam di pekan depan ya, malam minggu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kang Nurdin, nuhun.